Presiden! بردن پرچم مشهد تبرسی Pada akhir Desember tahun 2025, sebuah sinyal bahaya muncul dari jantung ekonomi Iran, bukan dari gedung parlemen, tapi dari Grand Bazar Tehran. Pasar legendaris yang biasanya tak pernah tidur itu mendadak sunyi. Ratusan pedagang menutup pintu toko mereka, bukan karena libur, bukan karena takut, tapi sebagai bentuk protes diam terhadap ekonomi yang semakin memburuk. Bagi pedagang bazar, menutup toko adalah langkah ekstrem. Mereka dikenal sebagai tulang punggung ekonomi Iran. Jika mereka berhenti berdagang, itu artinya krisis sudah menyentuh titik paling dalam. Nilai mata uang jatuh, harga barang melonjak, daya beli runtuh, keuntungan menghilang. Apa yang terjadi di Grand Bazar bukan sekadar aksi ekonomi. Itu adalah pesan politik. Pesan bahwa kesabaran rakyat mulai habis. Dan dari lorong-lorong pasar inilah, gelombang protes nasional Iran perlahan mulai bergerak ke jalanan. Semua ledakan besar selalu dimulai dari tekanan kecil yang dibiarkan terlalu lama. Dalam video dokumenter ini, Jelajah Dunia akan membahas bagaimana pemerintahan Iran bisa mengatasi ketegangan geopolitik di negaranya. Iran menjadi sebuah negara dengan kondisi politik unik yang menggabungkan unsur-unsur republik, arsitektur kekuasaan teokrasi, dan kontrol absolut. Politik Iran berdiri di atas fondasi yang unik dan rumit, menggabungkan elemen republik dengan teokrasi mutlak. Kekuasaan tertinggi berada di tangan pemimpin tertinggi, wilayah faqih, atau perwalian ahli hukum. Islam dalam sistem ini, pemimpin tertinggi atau wali al-faqih memegang kekuasaan penuh. Melalui lembaga seperti Dewan Garda Guardian Council, rezim melakukan penyaringan ketat terhadap setiap kandidat politik. Hal ini secara sistematis menyingkirkan tokoh moderat atau reformis, sehingga pemilu seringkali hanya menjadi instrumen simbolik untuk melegitimasi kekuasaan loyalis rezim. Kejatuhan real pada akhir 2025 hingga awal 2026. Nilai mata uang rial anjlok drastis ke level terendah dalam sejarah, mencapai kisaran 1,4 juta rial per 6 USD inflasi. Harga pangan yang menembus 72% telah menghancurkan daya beli masyarakat kelas menengah ke bawah. Harga roti, beras, dan bahan bakar naik sementara gaji tetap di tempat. Bagi jutaan warga Iran, hidup berubah menjadi soal bertahan, bukan berkembang, bukan soal mimpi, tapi soal besok masih bisa makan atau tidak. Di jalan-jalan Tehran, Isfahan, hingga Mashhad, keluhan yang dulu hanya dibicarakan di rumah, kini tumpah ke ruang publik. Para pedagang menutup toko, buruh berhenti bekerja, mahasiswa turun ke jalan. Krisis ini bukan datang tiba-tiba. Sanksi internasional menekan ekspor minyak. Akses ke sistem keuangan global dipersempit. Pemerintah berjuang, tapi rakyat menanggung akibatnya. Kalau tentara biasa dikenal sebagai penjaga perbatasan dan benteng negara, maka IRGC Islamic Revolutionary Guard Corps adalah penjaga dari sebuah ideologi, revolusi, dan kekuasaan yang tidak ingin runtuh. Lahir dari gelombang besar revolusi Islam 1979, IRGC awalnya dibentuk bukan untuk mempertahankan tanah Iran dari musuh luar, tapi untuk melindungi revolusi dari ancaman dalam negeri dan luar negeri. Mereka bukan pasukan biasa, melainkan pasukan yang dibangun untuk menjaga warisan revolusi yang baru saja lahir. Berbeda dengan angkatan darat biasa yang diatur layaknya militer konvensional, IRGC punya rantai komando sendiri langsung di bawah kendali pemimpin tertinggi. Ini artinya, dalam sistem Iran, kekuatan ini tidak hanya milik negara, tapi milik langsung figur tertinggi yang mewakili ideologi negara itu sendiri. IRGC bukan tentara kecil. Ia punya pasukan darat, angkatan laut, dan angkatan udara sendiri, dan memiliki unit khusus seperti Quds Force yang beroperasi jauh di luar wilayah Iran, memberikan dukungan militer kepada kelompok sekutu di Lebanon, Irak, Suriah, dan Yaman. Tapi kekuatan mereka tidak hanya soal senjata. IRGC telah membangun kerajaan ekonomi sendiri, dari konstruksi, minyak, hingga bisnis lain yang menghasilkan miliaran dolar, memberikan sumber kekuasaan tambahan yang tidak bergantung sepenuhnya pada negara. Di dalam negeri, peran IRGC sangat kuat dalam keamanan dan stabilitas rezim. Pasukan ini termasuk yang paling sering turun tangan saat gelombang protes, mengendalikan kerusuhan, dan menekan oposisi baik secara terbuka
maupun melalui unit paramiliter seperti BASIK karena loyalitasnya langsung kepada pemimpin tertinggi. IRGC sering disebut sebagai negara dalam negara, sebuah kekuatan yang bukan hanya kekuatan militer tertinggi, tetapi juga penopang utama struktur kekuasaan teokratis Iran sendiri. Dan inilah yang membuat IRGC begitu penting, bukan hanya bagi keamanan Iran, tapi juga bagi keberlangsungan rezim yang ingin bertahan dari tekanan rakyat dan dunia internasional. Tanpa RGC, struktur kekuasaan di Iran akan terlihat sangat berbeda dengan IRGC. Siapapun yang ingin mengubah Iran harus menghadapi bukan hanya pemerintah, tapi pasukan yang menjaga revolusi dengan segala cara. Protes yang awalnya dipenuhi teriakan kini berubah menjadi bentrokan. Jalan-jalan yang sebelumnya dipenuhi poster dan slogan berubah menjadi arena kejar-kejaran. Gas air mata ditembakkan. Suara pentungan beradu dengan teriakan massa. Aparat keamanan maju dengan perlengkapan lengkap, perisai, helm, senjata pengendali massa. Di sisi lain, demonstran bertahan dengan apa yang mereka punya, batu, teriakan, dan keberanian. Lalu angka-angka itu berubah menjadi tragedi manusia. Laporan dari berbagai organisasi hak asasi manusia mulai bermunculan. Bukan ratusan, tapi ribuan korban tewas. Dan jumlahnya terus bertambah dari hari ke hari. Sebagian tewas di jalanan, sebagian di pusat penahanan, sebagian lainnya tak pernah tercatat secara resmi. Yang paling mengguncang dunia, di antara nama-nama korban itu terdapat anak-anak. Mereka bukan pemimpin protes, bukan penggerak massa. Sebagian hanya berada di tempat yang salah, di waktu yang salah. Keluarga mencari di rumah sakit, di kantor polisi, di kamar jenazah, seringkali tanpa jawaban. Negara menyebut korban sebagai kerusuhan. Organisasi HAM menyebutnya pelanggaran serius. Dan di antara dua narasi itu, nyawa manusia menjadi harga yang dibayar. Sejak titik ini, protes di Iran tak lagi sekadar isu politik atau ekonomi. Ia berubah menjadi krisis kemanusiaan yang mengguncang nurani dunia. Semua ini membuat situasi di Iran semakin volatif, setiap hari tanpa solusi, setiap malam tanpa kejelasan. Potensi ledakan baru selalu ada. Apa yang dimulai sebagai protes domestik kini berubah menjadi krisis yang diawasi dunia. Media internasional menyorot jalanan Teheran. Organisasi HAM mengeluarkan pernyataan keras. Pemerintah asing mulai angkat suara. Iran tidak lagi sendirian dalam krisis ini. Setiap bentrokan, setiap penangkapan, setiap korban jiwa menjadi bagian dari percakapan global. Dunia bertanya, apakah ini akan berakhir dengan reformasi atau justru dengan represi yang lebih dalam? Yang jelas, sejak titik ini, apapun yang terjadi di Iran tidak lagi hanya urusan dalam negeri. Ini adalah ujian stabilitas, bukan hanya bagi Iran, tetapi bagi kawasan dan tatanan dunia itu sendiri. Pada Januari tahun 2026, internet nasional dipadamkan. Pemadaman internet bukan hanya memutus koneksi digital, tapi juga memutus koordinasi demonstran, memutus arus informasi, dan membungkam mata dunia yang sedang mengawasi Iran. Kota-kota berubah sunyi secara digital, tapi justru makin gaduh di jalanan. Tanpa kamera, tanpa siaran langsung, kekerasan dan penangkapan bisa terjadi tanpa saksi global. Di era ketika satu video bisa mengguncang dunia, Iran memilih kegelapan sinyal sebagai alat kendali, dan sejak saat itu, protes di Iran tidak hanya melawan krisis ekonomi dan kekuasaan, tetapi juga melawan keheningan yang dipaksakan oleh negara. Pernyataan resmi pemerintah pun mulai mengeras. Pihak berwenang tidak lagi menyebut mereka demonstran. Mereka diberi label musuh negara. Dalam narasi negara, protes bukan lagi ekspresi rakyat, melainkan ancaman terhadap stabilitas dan kedaulatan. Bahasa yang digunakan berubah, lebih tajam, lebih berbahaya. Para pejabat memperingatkan konsekuensi berat, penangkapan massal, pengadilan cepat, hukuman penjara panjang, bahkan ancaman hukuman mati. Pesannya jelas, turun ke jalan berarti mempertaruhkan masa depan. Dengan satu label, negara memisahkan warga dan lawan. Dengan satu label, kekerasan menjadi sah. Dengan satu label, ketakutan dijadikan alat kendali. Bagi pemerintah, ini soal bertahan hidup. Bagi demonstran, ini soal keberanian. Dan ketika negara menyebut rakyatnya sendiri sebagai musuh, garis pemisah antara kekuasaan dan perlawanan tak lagi bisa ditarik mundur. Seiring berjalannya waktu, angka-angka mulai muncul. Bukan angka ekonomi, bukan statistik inflasi, tapi angka penangkapan. Ada laporan penahanan ribuan orang di berbagai kota Iran. Penangkapan dilakukan cepat,
sering tanpa penjelasan. Sebagian dibawa di malam hari, sebagian lainnya menghilang tanpa kabar kepada keluarga. Pusat-pusat penahanan mendadak penuh, pengadilan darurat digelar, akses pengacara dibatasi. Dalam situasi seperti ini, rasa takut menyebar lebih cepat dari api protes, bukan hanya kepada mereka yang turun ke jalan, tapi juga kepada mereka yang menyaksikan dari rumah. Bagi negara, ini disebut pemulihan ketertiban. Bagi banyak keluarga, ini awal dari ketidakpastian panjang. Dan ketika ribuan orang dikurung demi stabilitas, pertanyaan besar muncul. Apakah ketertiban benar-benar kembali atau hanya dibungkam sementara? Di luar negeri, figur oposisi Iran yang paling mencolok adalah Reza Pahlavi, putra tertua Syah terakhir Iran yang hidup di pengasingan. Sejak gelombang protes nasional meletus, Pahlavi semakin vokal dalam menyuarakan solidaritas kepada rakyat Iran dan menyerukan dukungan internasional. Ia tidak hanya mengeluarkan seruan simbolis, tetapi mengajak para demonstran untuk tidak mundur di tengah represi brutal dan terus mempertahankan momentum mereka. Pahlavi juga menyerukan agar militer Iran mempertimbangkan kembali kesetiaan mereka, mengingat mereka sebagai bagian dari bangsa, bukan alat kekuasaan, dan bergabung dengan rakyat yang menuntut kebebasan. Lebih jauh lagi, ia meminta tekanan global, bukan intervensi militer langsung, agar rezim kehilangan kemampuan operasionalnya, dan untuk membuka jalur komunikasi bagi para demonstran yang terputus karena pemadaman internet. Di sejumlah aksi protes, bahkan terdengar slogan yang menyebut namanya, menunjukkan bahwa sebagian demonstran melihat Pahlavi sebagai simbol perubahan dan harapan dalam perjuangan melawan kekuasaan teokratis. Namun, peran dia tetap kontroversial. Meskipun ada dukungan, masih ada perdebatan luas tentang arah politik dan masa depan yang diinginkan rakyat Iran di dalam negeri sendiri. Di dalam negeri, narasi resmi negara pun dikunci rapat. Para pemimpin Iran menolak menyebut protes ini sebagai luapan kemarahan rakyat. Sebaliknya, mereka menuding kekuatan asing sebagai dalang kekacauan Amerika dan Israel. Media Barat dalam versi negara, demonstrasi bukanlah suara publik, melainkan hasil infiltrasi, propaganda, dan perang psikologis dari luar. Klaim ini bukan hal baru, ini adalah pola lama yang kembali digunakan di saat krisis. Dengan satu tuduhan, protes berubah menjadi ancaman keamanan nasional. Dan dari sinilah, pembatasan lebih jauh dibenarkan. Penangkapan dilegalkan atas nama kedaulatan. Bagi pemerintah, ini adalah upaya menjaga stabilitas negara. Bagi banyak warga, ini terasa seperti menghapus ruang kritik yang tersisa. Ketika semua perlawanan disebut sebagai campur tangan asing, maka dialog berhenti dan kekuasaan memilih bertahan dengan menutup diri dari suara rakyatnya sendiri. Iran hari ini berdiri di sebuah persimpangan sejarah. Di satu sisi, ada negara yang dibangun dengan kontrol kuat, arsitektur kekuasaan yang rapat, dan sistem yang dirancang untuk bertahan dari guncangan apapun. Di sisi lain, ada rakyat yang lelah dengan ekonomi yang tak kunjung pulih, lelah dengan masa depan yang terus ditunda, dan lelah hidup dalam ketidakpastian. Tidak ada jawaban sederhana tentang kemana Iran akan melangkah. Apakah sistem ini akan terus bertahan dengan tangan besi, ataukah tekanan dari bawah perlahan memaksa perubahan? Yang jelas, ini bukan lagi soal satu demo, bukan soal satu presiden, bahkan bukan soal satu kebijakan. Ini soal jurang antara negara dan rakyatnya. Dalam skenario terburuk, krisis ekonomi di Iran juga bisa menyeret negara besar ke dalam konfrontasi langsung yang sulit dihentikan. Dampak krisis ini tidak berhenti kepada masalah keamanan saja, tetapi juga menjalar ke ekonomi dunia, terutama sektor energi. Iran salah satu pemilik cadangan minyak dan gas terbesar di bumi, sehingga gangguan apapun di dalam stabilitasnya akan langsung membuat pasar energi di dunia langsung berguncang. Salah satu titik rawan Selat Hormuz, jalur sempit yang menjadi pintu keluar masuk minyak global. Jika ketegangan di Iran terus meningkat dan jalur ini terganggu, maka harga minyak dunia langsung meningkat seketika ketidakpastian. Ini menciptakan kenaikan harga barang atau inflasi secara global yang pada akhirnya menambah beban negara-negara lain yang ekonomi juga sedang lemah. Dengan kata lain, apa yang terjadi di kota Terhan atau Mashhad memiliki dampak langsung pada bahan bakar dan kebutuhan pokok di seluruh dunia. Setiap represi membuat luka baru, dan setiap janji tanpa perubahan mengikis sisa kepercayaan. Sejarah menunjukkan negara bisa bertahan lama dalam tekanan, tapi tidak ada sistem yang kebal terhadap waktu. Iran bisa berubah pelan, dari dalam, atau bisa pecah lewat guncangan besar, atau mungkin bertahan seperti sekarang dengan ketegangan yang tak pernah benar-benar padam. Masa depan Iran tidak lagi hitam atau putih. Ia abu-abu, penuh kemungkinan, penuh risiko.
Dan di persimpangan inilah Iran menunggu langkah berikutnya. Bukan hanya keputusan para pemimpinnya, tetapi juga seberapa lama rakyatnya masih bersedia menunggu.